Aduh, kalah lagi. Kayaknya harus beli pemain baru dah. Ah. Pak, Ya, tapi kan kita nggak ada uang. lah kan bisa ngeluarin saham, bisa ngeluarin obligasi. Kita udah kalah 3-1, Pak. Kita butuh pemain baru. Pemain kita cacat-cacat semua. Nggak gitu caranya. Kita harus obrolin dulu sama direktur keuangan. Ya udah, ayo kita obrolin sama direktur keuangan. Ayo. Ayo, kita kan udah ngadain Zoom meeting nih sama Pak Farid selaku Direktur Keuangan. Halo Pak Farid. Ini saya harus on cam kayak kalian. Iya Pak, mohon on cam ya. Duh. Jadi gimana nih? Aduh, ada apa ngehubungin jam segini? Sebelumnya perkenalkan saya dulu Pak. Saya Bagus Mahendra selaku manajer football club. Nah, Iya. di sini ada Xiaoqi sebagai pelatih football club. Nah, Xiaoqi ini pengen beli pemain Pak karena tim kita kalah mulu. Mohon jelasin. Ya betul Pak. Jadi menurut saya setelah kita bertanding di beberapa pertandingan kita kan kalah terus. Saya harapkan kita bisa beli pemain baru Pak, gitu. Cuma dari manajer football clubnya sendiri tadi sempat bilang kalau kita tidak bisa mengeluarkan dana atau dana kita. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana keadaan keuangan kita sekarang dan bagaimana kalau saya ingin membeli pemain baru. Aduh, dikit-dikit uang. Ya udah, biar kenapa nggak Bapak Bagus aja yang jelasin kayak gini kan gampang. Pokoknya gini deh, masalah keuangan biar saya jelasin kayak gini aja deh. Oke, inilah penjelasannya buat Bapak Xiaoqi sama Bapak Bagus. Nah, yang pertama tuh, yang diobrolin sama Bapak Xiaoqi sama Bapak Bagus, yang nanya keuangan kita tuh ada apa sih? Uang kita berapa? Uang kita dari mana? Nah, saya akan menjelaskannya melalui capital structure. Biar lebih jelasnya, capital structure tuh adalah proporsi antara equity sama debt di perusahaan kita, di mana equity sama debt itu adalah yang merupakan modal dari perusahaan kita untuk beroperasi. Nah, di equity sendiri ada yang namanya retained earning. Retained earning itu adalah hasil perolehan keuntungan selama satu periode operasi kita gitu. Misalkan dari awal liga sampai akhir liga, nah nanti untungnya di akhir itu yang dimaksud dengan retained earning. Nah, selanjutnya ada stok atau saham. Nah, mungkin Bapak Xiaoqi nanya, kan saham bisa kita lakuin, kenapa nggak kita lakuin sekarang biar modal kita tuh lebih banyak? Nah, ntar bakal kita jelasin juga. Selanjutnya yang menyusun perusahaan kita tuh modalnya dari long term debt atau hutang jangka panjang, contohnya kayak penjualan surat obligasi gitu. Nah, itu yang bakal kita lakukan juga buat mengisi modal perusahaan kita. Biar lebih jelasnya, kita lanjut nih. Sekarang Bapak Xiaoqi mungkin bingung nih. Lah sebenarnya kalau ada 3 macam itu, yang ngisi modal perusahaan kita tuh apa? Kenapa kita sampai nggak punya uang? Nah, kita buat nyusun modal perusahaan, kita capital structure-nya menggunakan metode pecking order theory. Di mana ini tuh metode yang ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 dan disempurnakan oleh Myers and Margrove. Nah, kalau kita nanya pecking order theory itu, metode yang kayak gimana sih? Pecking order theory itu adalah metode yang meminimalkan resiko. Jadi kita ngambil modal perusahaan tuh dari yang resikonya paling minim dulu nih. Nah, yang paling minim tuh apa sih dari 3 yang tadi? Nah, yang paling minim tuh di pecking order theory itu dari retained earning. Setelah itu baru pakai debt. Dan yang terakhir, kalau misalkan udah butuh modal lagi tapi nggak ada jalan lain, kita bakal pakai metode yang stock atau ngambil saham. Nah, retained earning tuh kenapa kita diambil duluan? Karena resikonya sangat kecil. Resikonya sangat kecil karena itu tuh adalah dana internal perusahaan. Nah, tapi itu tuh nggak butuh cost. Kita nggak harus ngeluarin apa-apa buat pakai retained earning karena laba kita di akhir periode akuntansi atau periode operasi bakal langsung bisa kita pakai buat periode selanjutnya. Kalau misalkan masih nggak cukup, kita pakai debt. Kenapa debt duluan? Karena itu tuh mungkin resikonya lebih besar dari retained earning.
Soalnya kenapa? Debt tuh nanti bakal ada bunga nih kalau kita jual surat utang, kalau ada yang beli dan dia ngasih modal ke kita buat ngembalikin uang yang telah diberikan sama yang ngasih modal, itu tuh ada bunganya dan itu tuh resiko buat kita, takutnya ntar kita nggak bisa bayar bunganya. Nah, udah gitu buat debt tuh costnya bakal lebih besar dari retained earning karena kita membutuhkan biaya untuk bikin surat utang gitu. Jadi nggak segampang pakai retained earning. Dan yang terakhir, untungnya kalau misalkan kita pakai debt, nanti tuh bakal ada pengurangan pajak. Nah, kenapa sih kita ngeduluin debt? Karena ada ini nih, ada pengurangan pajak juga. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah utang, ntar bakal ada pengurangan di pajak yang harus kita lakukan di akhir tahun. Jadi gitu Bapak Syauki. Dan yang terakhir, kenapa Bapak Syauki nanya, kenapa sih nggak buka saham aja? Karena resikonya sangat besar. Kenapa sangat besar? Karena stok itu bakal lebih banyak peminat yang membeli saham kita. Dan kita punya beban tersendiri nih, karena kita memegang uang dari orang-orang dan kita harus mengelolanya dengan benar. Nah, terus cost-nya juga sangat besar. Ini cost-nya besar banget, makanya kita simpan di alternatif paling terakhir. Nah, kenapa sih cost-nya sangat besar? Kalau kita mau IPO atau kita mau nanemin perusahaan, kalau kita mau listing nih di saham perusahaan kita tuh harus bayar biaya administrasi, biaya notaris, biaya lain-lain biar kita bisa terdaftar di bursa saham. Jadi gitu, resikonya tuh besar dan cost-nya juga mahal, tapi nanti modal yang kita terima bakal lebih banyak. Nah, jadi ini urutan packing order teori dari yang paling minimal di retained earning, lalu ke debt, lalu alternatif terakhirnya baru kita ke saham. Itulah struktur modal yang kita pakai di perusahaan ini, Bapak Syauki. Nah, sekarang kita bahas debt ratio. Kenapa kita nggak bikin surat utang yang banyak aja? Karena takutnya ya nggak kebayar lah kalau kita bikin surat utang yang banyak, orang banyak kita utangin gitu, nanti takutnya nggak kebayar. Karena bunganya juga besar kan, nanti kita harus bayar pokoknya, kita harus bayar bunganya banyak banget gitu. Makanya kita nggak pakai utang banyak-banyak gitu. Dan kalau misalkan kita terlalu banyak ngejual surat utang, takutnya nanti kalau misalkan kita punya saham, investor tuh takut di kita karena kita debt ratio-nya tinggi banget nih. Nah, biasanya yang debt ratio-nya tinggi itu tuh perusahaan bank, di mana mereka tuh siklus usahanya tuh ya minjemin uang gitu. Jadi uangnya terus berputar, makanya debt ratio-nya tinggi kalau bank, jadi dianggap wajar. Kalau perusahaan kita kan bukan bank, jadi nggak boleh tinggi-tinggi debt ratio-nya gitu Bapak Syauki. Makanya kita jangan banyak-banyak nih ngutang sama orang lain. Nah, terus kenapa kita nggak bikin saham terus yang banyak aja gitu? Nah, takutnya kalau misalkan kita udah punya saham terus kita banyakin lagi nih sahamnya. Nah, yang pertama tuh mahal biayanya karena harus dibenerin lagi tuh si akta kita menanam saham. Jadi si aktanya dibenerin lagi ke notaris, ada biaya administrasi lagi, pokoknya mahal aja kalau kita mau nambah saham kita. Terus nanti tuh takutnya ada dilusi, di mana kalau misalkan sahamnya makin banyak dan persentasenya terlalu besar diambil orang lain, nanti kalau misalkan presentasi saham kitanya sedikit, takutnya perusahaan kita malah dipegangnya sama orang lain gitu. Nanti perusahaan ini nggak akan dipegang sama Bapak Bagus sama Bapak Syauki lagi nih. Dan yang terakhir, ini nih yang tadi diomongin, pindah ke pemilikan kalau terlalu besar. Dan dilusi juga takutnya nanti si perusahaan kita tuh si sahamnya IPS-nya udah makin kecil kalau semakin banyak saham yang kita keluarkan. Jadi banyak pertimbangannya kenapa kita nggak ngutang, kenapa kita nggak ngambil listing saham sebanyak-banyaknya. Ini adalah alasannya gitu. Jadi gimana nih Bapak Syauki, apa udah paham? Nah, udah saya kasih penjelasan kayak gitu, gimana nih? Bapak Bagus sama Bapak Syauki udah paham? Sudah cukup paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, Berarti kalau kita kayak gitu, untuk gimana? kita untuk pembelian pemain barunya mungkin di musim tahun depan aja kali ya. Iya, jadi sesuai dengan packing teori order yang kita pakai, ya kita nanti nunggu retained earning dulu aja di akhir tahun. Terus kalau misalkan belum cukup, boleh kita bikin kita jual surat obligasi. Kalau masih belum cukup, kita kabulkan keinginan Bapak Syauki.
kita listing di Bursa Efek. Gimana? Bapak Bagus sama Bapak Syauki setuju? Siap. Oke, saya setuju. Setuju juga. Oke deh, kalau kayak gitu, saya mau istirahat dulu. Nanti kita ketemu lagi aja di rapat formal lainnya. Kali ini udah malam banget, saya udah nggak kuat. Jadi kita ketemu lagi aja ya. Siap, Pak. Thank you Bapak Syauki, thank you Bapak Bagus. Sampai nanti lagi. Bye-bye.